huruf to disukun, ha di kasrah, uthi, kemudian ya dan tak marbutoh, uthiyah. Apa bu? Uthiyah itu bahasa Arabnya kurban, ya, al-uthiyah. Nah, ibadah kurban ini, Bapak Ibu sekalian, disebutkan oleh Imam Nawawi termasuk afdhalu min shadaqatit tatawwu. Ibadah kurban yang Anda laksanakan itu pahalanya lebih besar, lebih afdol, lebih utama dibanding sedekah biasa, sedekah tatawwu. Umpama ada yang sedekah 3 juta ke masjid, Pak, ya, 3 juta ke anak yatim, ke fakir miskin, itu pahalanya masih kalah dengan yang berkurban, masih kalah dengan pahala kurban. Dia levelnya paling tinggi, Pak, ibadah kurban. Dia sedekah juga kan, tapi sedekah yang afdolus sedekah, afdol min sedekatit tatawwu. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita tidak berkurban. Ini kesempatan bagi kita untuk sedekah yang levelnya paling tinggi, gitu. Hukumnya apa, Pak? Kurban itu wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Bila ada perbedaan di antara ulama kita. Kalau ngaji fikih 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab ini, Pak, Bu, satu-satunya mazhab yang mengatakan kurban wajib adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Pendirinya siapa? Imam Hanafi. Pendirinya siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah rahimahullah meninggal tahun 150 Hijriah. Beliau pernah bertemu dengan 7 sahabat, Pak. Disebutkan oleh para ulama pernah bertemu beberapa sahabat. Makanya dia ini termasuk tabi'in. Yang ketemu sahabat itu namanya tabi'in. Beliau, Pak, atau mazhab Hanafi itu yang mengatakan wajib hukumnya. Kalau nggak kurban berdosa. Tapi 3 mazhab yaitu Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan kurban itu hukumnya bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Sunnah, tapi sunnahnya ini levelnya muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Sampai-sampai kalau tidak mau berkurban, Pak, itu hukumnya makruh, orang itu hukumnya makruh. Kalau dia mampu berkurban, kalau nggak mau berkurban, hukumnya apa? Makruh. Ya, kalau kita mengikuti fatwa 3 mazhab ini tadi. Termasuk mazhab kita ya, mazhab Syafi'i. Nah, sekarang saya akan fokus ke mazhab Syafi'i saja. Mazhab Syafi'i itu bilangnya apa tadi? Sunnah muakkadah. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, meskipun tadi kurban dinamakan sunnah muakkadah, ya, hukumnya sunnah muakkadah, tapi levelnya ada 2. 1 ada level sunnah ain, 2 ada level sunnah kifayah. Siapa yang tahu bedanya sunnah ain sama sunnah kifayah? Ini mazhab Syafi'i. Yang hadir ini mazhabnya apa ini? Syafi'i ya. Insya Allah Syafi'i semua ini. Gak tahu Syafi'i beneran apa Syafi'i KW. Ayo, kalau memang mengaku bermadzhab Syafi'i, apa bedanya sunnah ain sama sunnah kifayah? Ini ada istilah seperti itu, Pak, dalam kitab fikih mazhab Syafi'i. Apa bedanya? Belum pernah dengar? Sunnah ain, sunnah kifayah. Biasanya kan ada fardu ain, fardu kifayah ya. Fardu ain itu kayak salat 5 waktu. Kalau fardu kifayah seperti salat jenazah yang diwakili sudah cukup. Gitu. Kalau kita nggak sholat nggak apa-apa, yang penting sudah ada yang mewakili, itu sholat jenazah, fardu kifayah. Nah, ini dalam kurban itu, Pak, Bu, ada istilah sunnah ain sama sunnah kifayah. Bedanya apa? Bisa dicatat ya. Sunnah ain itu adalah bagi yang belum berkeluarga. Bagi yang belum berkeluarga atau dia sudah tidak ada keluarga lagi. Misalnya hidup sendirian, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya orang tua, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya orang tua, dan mungkin orang tuanya sudah meninggal. Dia sendirian, Pak. Maka
hukum kurban yang tadi sunnah muakkadah itu bagi dia levelnya sunnah ain, namanya sunnah ain karena dia sendirian. Namanya apa? Sunnah ain. Tapi kalau ada orang dia punya keluarga, punya istri, punya anak yang dia nafkahi, maka kurban yang tadi sunnah muakkadah di awal tadi bagi dia levelnya sunnah kifayah karena satu keluarga. Jadi sunnah kifayah itu apa? Sunnah kifayah itu Bapak Ibu, salah satu keluarga jika ada satu saja orang yang berkorban, maka yang lain ini gugur karena sudah diwakili. Itu namanya sunnah kifayah. Contoh, kita ini bapak-bapak yang hadir sebagai suami kalau keluarga punya istri berapa? Satu aja ya, satu, anaknya 10 misalnya, anaknya 10 sudah pada balik semua misalnya, dan sudah punya uang semua lah, anggap saja tabungannya masing-masing 10 juta, anak 10 tadi misal. Nah kita Pak kena hukum sunnah muakkadah semua, satu keluarga ini, suami istri dan 10 anak itu. Tapi levelnya apa namanya? Bukan sunnah ain, karena punya keluarga, namanya apa tadi? Sunnah kifayah. Apa itu? Seandainya suami istri anak 10 tadi ada satu saja yang berkorban, maka yang lain ini sudah gugur sunnah kifayah, sunnah muakkadah. Paham? Kalau ada satu saja yang berkorban, ini yang lain nggak korban nggak apa-apa, karena sudah diwakili oleh salah satu dari keluarga tadi. Nah, itu namanya sunnah kifayah. Oleh karena itu yang satu keluarga ini setiap rumah lah kalau bisa Pak Bu, jangan sampai tidak berkorban. Wakililah salah satu dari anggota keluarga, bisa suami, bisa istrinya, atau mungkin salah satu anaknya, ya. Supaya apa? Menggugurkan kemakruhan tadi Pak, ya. Karena kalau tidak berkorban itu kena hukum makruh semua itu, ya. Gitu. Paham kan di sini? Ya, itulah namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini hanya ada di dalam mazhab Syafi'i Pak, tahu tadi. Di mazhab lain tidak ada istilah sunnah kifayah. Ini ciri khas mazhab Syafi'i, ada istilah sunnah kifayah. Apa tadi ulangi? Sunnah kifayah adalah satu keluarga jika ada satu saja yang berkorban, maka sunnah muakkadah tadi bagi yang lain gugur, ya, karena sudah diwakili. Baik, itu hukum kurban. Masih ada waktu? Masih ya? Yang kedua, jemaah, masalah patungan kurban. Sebetulnya bahasa yang lebih tepat itu jangan patungan Pak, lebih enaknya itu atas nama gitu. Kenapa? Karena sapi kan bisa untuk berapa orang? 7 orang, kambing 1 orang. Ini kalau pakai bahasa patungan Pak, sebetulnya 7 orang ini Pak, apakah benar-benar uang dia itu yang salah satu dari mereka? Belum tentu. Bisa jadi yang 1 orang ini Pak, yang dari 7 ini 1 orang, ya ini patungan sama istri anaknya, ya kan? Nah, makanya bahasanya itu jangan patungan, lebih tepat satu sapi atas nama 7 orang. Terserah patungannya berapa orang, mau 1 rumah silakan. Dan dari 7 orang ini kan masing-masing punya keluarga. Di rumah dia patungan tuh sama istri, urun 1 juta, suami 1 juta, anak-anaknya nanti ngasih 1 juta dan seterusnya. Terkumpullah uang 3 jutaan, 3 juta lebih. Dia setor ke panitia. Nah, ini kan patungan sekeluarga tadi, padahal untuk satu orang nanti gitu. Makanya bahasanya jangan patungan ya, lebih tepatnya itu enaknya atas nama ya. Satu sapi tadi di atas namakan 7 orang. Sama kambing begitu. Kalau pakai istilah patungan Pak, sebetulnya satu kambing itu kan hanya bisa untuk 1 orang. Tapi patungan boleh nggak? Boleh. Contohnya itu anak-anak TPA, anak SD, tuh patungan 50 ribuan, ya 50 ribuan. Terkumpul lah uang 3 juta dapat 1 kambing. Bisa nggak itu 1 kambing kurbannya 1 kelas? Nggak bisa Pak. Mereka itu hanya dapat pahala sedekah patungan. Biar jadi pahala kurban, ini nanti atas namanya 1 orang saja yang berniat kurban 1 orang. Karena kambing, ini kambing 1 saja.
Paham dari ini? Nah, jadi jangan terjebak dengan kalimat patungan. Terserah mau patungan satu kelas silahkan, patungan satu keluarga, satu RW, satu RT silahkan. Yang penting nanti kambing ini tetap atas namanya hanya satu orang. Wakilin satu orang siapa? Oh, Pak Guru misalnya kalau anak-anak sekolah. Nah, ini kambing Pak Guru, silakan kurban, niati kurban buat Bapak Guru gitu caranya. Ya, jangan begini Pak Bu. Satu kambing tadi adalah kurban kelas 5 SD. Tidak sah, tidak sah. Kalau diniati kurban tidak sah. Ya, jatuhnya ya bukan kurban, apa? Ya kayaknya beli ayam bagi-bagi daging ke tetangga, pahala sedekah sunnah. Beda pahalanya. Kan tadi di awal saya bilang, kurban itu afdalu min shadaqatin tatawwu. Pahala kurban lebih besar daripada sekedar sedekah sunnah biasa. Nah, gitu ya, bedanya di situ. Satu lagi, teman, satu lagi. Ini kriteria hewannya, hati-hati ya. Kalau untuk jenis, saya kira semuanya sudah maklum. Yang namanya kurban itu ya harus sapi, kambing, apalagi domba atau kerbau atau unta. Ya. Tidak ada kurban pakai bebek, nggak ada ya, pakai ayam nggak ada. Yang paling penting Pak, menurut saya untuk zaman sekarang, umur hewan. Mazhab Imam Syafi'i menyatakan berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk sapi dan kambing, Pak, catat harus 2 tahun atau lebih. Kalau belum 2 tahun tidak sah jadi kurban. Hati-hati, panitia hati-hati kalau beli sapi sama kambing. Cari sapi yang kambing sudah umur 2 tahun atau lebih, malah bagus. Ya. Intinya jangan setahun setengah sapinya atau kambingnya. Tidak sah Pak, kasihan. Tidak berpahala kurban. Jatuhnya Pak, yang beli biasa. Yang beli biasa itu kayak sedekah daging ke tetangga. Beda pahalanya dengan kurban tadi yang pahalanya lebih besar untuk kurban itu. Ya. Maka hati-hati. Sapi sama apa tadi? Kambing ya harus 2 tahun. Kalau domba, tolong dicatat, domba itu 1 tahun sudah boleh. Khusus domba 1 tahun sudah boleh atau lebih. Yang penting jangan kurang dari 1 tahun untuk domba. Kalau unta 5 tahun, Pak. Unta itu 5 tahun. Enggak ada di sini ya. Kurban unta ada. Nyarinya kemana unta? Di Ragunan ya. Dan pokoknya sapi sama kambing hati-hati ya. Harus berapa tahun tadi? 2 tahun. Kalau domba 1 tahun. Itu Pak harus dipenuhi syarat itu. Kalau enggak sah kurban. Tidak sah kurban. Berarti yang tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pertama siapa? Bukan panitia. Penjual Pak. Tolong kasih tahu juragan sapi, juragan kambing. Kalian jangan jual sapi dan kambing kalau belum 2 tahun. Itu tanggung jawab kalian. Karena yang tahu umur sapi kambing kan pemiliknya, penjual itu. Dia harusnya kalau menjual ya, mana nih sapi saya nih yang 2 tahun, mana sapi kambing saya yang 2 tahun. Nah, baru dijual. Itu. Ini enggak, penjual tuh nggak ngerti Mbak. Pokoknya jual aja sapi kambingnya. Entah umurnya 1 tahun atau 2 tahun, pokoknya dijual saja. Berarti tanggung jawabnya siapa pertama? Penjual. Tanggung jawab kedua, panitia. Nah, panitianya juga harus pintar nih ketika nyariin untuk warganya, mencarikan sapi kurban atau kambing kurban untuk warganya, dia bertanya kepada penjual, Pak, ini sapinya sudah 2 tahun belum? Kambingnya sudah 2 tahun belum? Gitu ya. Tolong itu diperhatikan. Wajib itu Pak, tidak boleh tidak. Sebab nanti tanggung jawabnya jadi tidak sah itu nanti ya. Kurbannya jadi tidak sah. Terakhir. Boleh nggak berkurban atas nama almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal dunia? Ini pertanyaan sering dipertanyakan di beberapa majelis taklim di sekitar kampus. Saya jawabnya pakai mazhab Syafi'i saja ya, pakai mazhab Syafi'i. Karena nanti mazhab lain beda lagi. Mazhab kita, mazhab Syafi'i mengatakan, jika almarhumah, misalnya orang tua kita yang sudah meninggal, sama sekali tidak ada wasiat untuk kurban, maka kok anaknya berinisiatif sendiri kurban atas nama orang tua, tidak sah kurbannya.
Kenapa? Tidak ada wasiat. Satu. Yang kedua, jika ada wasiat, nah ini kata Mata Sati, jika bapak ibunya ada wasiat untuk minta dikurbankan, maka anaknya berkurban atas nama orang tua sah. Jadi bedanya Pak, tidak ada wasiat berarti tidak sah, tapi kalau ada wasiat sah kurban atas nama almarhum. Bedanya itu. Nah, maka hati-hati Pak yang berkurban atas nama almarhum. Dipastikan dulu orang tuanya yang sudah meninggal atau adiknya atau kakaknya yang sudah meninggal, kita pengen kurban atas mereka, ya, atas nama almarhum atau almarhumah. Itu ada wasiat apa enggak? Misalnya dia bilang, ada Pak Ustadz. Jadi sebelum meninggal, bapak ibu bilang, anak-anakku, ya, le atau apa? Manggilnya apa? Ya, anak-anakku, dong, ya. Jangan lupa nanti kalau bapak ibu ini sudah tidak ada, kalau ada rezeki lebih, kurban ya buatnya babi, gitu. Berarti ini wasiat bukan? Wasiat. Maka sah itu Pak. Kalau anaknya mau berkurban atas nama orang tua almarhumnya itu boleh. Tapi kalau tidak ada wasiat Pak, tidak sah jadi kurban. Jatuhnya apa Pak? Jatuhnya sedekah sunnah. Jadi hewannya jangan dibuang, ya nggak sah. Misalnya bilang karena nggak ada wasiat dari orang tua, jangan dibuang, tetap sembelih aja, ya. Tapi pahalanya diniatkan untuk almarhum almarhumah ibunya. Jatuhnya sedekah biasa, sedekah sunnah. Beda dengan pahala kurban. Nah, bedanya hanya di situ Pak. Karena kalau pahala kurban itu lebih besar ya, lebih besar pahalanya, lebih senang tuh almarhum pahala kurban dibanding sedekah biasa. Gitu. Ya, jadi bedakan di situ ada wasiat atau tidak. Ini mazhab Syafi'i Pak, mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Kalau mazhab lain Pak, itu mau pakai wasiat atau tidak tetap sah. Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan terserah mau ada wasiat atau tidak, pokoknya kurban atas nama almarhum tetap sah. Oke. Jadi ada perbedaan di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira itu saja materinya. Mungkin lebih menarik lagi kalau kita tanya jawab diskusi ya. Monggo silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan seputar amalan Dzulhijjah ya. Silakan. Ya Ibu 1 2 ada mic ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa puasa? Oh ya. Ya. Oh, ya ya paham paham. Baik baik. Buat motivasi ya. Ya ya, baik. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus. Terima kasih, Bu. Yang pertama terkait puasa. Kan biar kita ini semangat Pak Bu ya, apa sih bedanya atau fadilahnya keutamaan orang yang puasanya itu tadi 1 bulan atau 9 hari dengan puasa yang hanya 1 hari saja? Karena biasanya orang milihnya yang enak-enak saja, yaitu sehari saja atau 2 hari saja. Gimana biar motivasinya ini menjadi penyemangat buat kita? Pertama begini Bu, mau puasa 2 hari, 9 hari atau tadi 1 bulan full, itu tidak ada keutamaan khusus kecuali dari segi pahala umum. Karena semakin banyak orang puasa sunnah Pak, itu berpotensi besar semakin banyak pahala yang dia dapatkan. 1 puasa Pak sehari itu Pak, kata Nabi SAW, itu pahalanya dilipat gandakan terserah Allah. Wa ana ajzi bihi dalam hadis. Beda dengan sholat Pak. Berapa pahala berjamaah? 27 derajat derajat. Untuk puasa Pak nggak pakai hitung-hitungan. Wa ana ajzi bihi, pahalanya itu besar terserah saya kata Allah. Gitu. Dari segi pahala 1 hari puasa besar sekali. Apalagi puasanya banyak sampai 9 hari sampai 1 bulan.
Berikutnya, satu hari puasa yang kita lakukan Bapak Ibu itu menjauhkan diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis, meskipun hadisnya ini dhaif ya, tapi sebagai fatwaul amal, dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun atau 70.000 tahun begitu Pak. Artinya apa? Dibebaskan dari api nerakanya Allah. Itu satu hari Pak. Apalagi kita puasanya berhari-hari sampai 9 hari atau seterusnya. Nah, jadi itu pahala umum Bu, secara umum. Kalau pahala secara khusus, apa bedanya 9 hari dengan sehari? Tidak ada. Ya, pokoknya mau semakin banyak puasa itu semakin afdol, semakin lebih besar pahalanya begitu. Ya. Wallahu a'lam. Baik, yang kedua tadi kalau kita puasa 9 hari dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah, kan itu mulai Selasa nanti. Saya ini Pak Ustadz terbiasa puasa Senin Kemis. Berarti Seninnya saya puasa enggak sebelum tanggal 1 Dzulhijjah? Puasa aja nggak apa-apa. Berarti kan Anda berniat puasa Senin, hari Senin, tidak masalah. Nanti tanggal 1 besoknya hari Selasanya, ya Anda niat puasa sunnah Dzulhijjah, begitu dan seterusnya. Tidak masalah, lanjutkan saja puasa Senin Kemisnya. Bahkan nanti kan hari Kamisnya Bu, Anda kan puasa Dzulhijjah ini. Itu secara otomatis pahala Senin Kemisnya dapat gitu. Ya, dalam ada Syafi'i adanya istiraq niyah itu boleh. Menggabungkan dua niat puasa sunnah boleh Pak. Satu niat puasa Kamis, satunya niat puasa Dzulhijjah. Atau kalau Arafah misalnya bertepatan dengan hari Senin misalnya, niat puasa Senin plus niat puasa Arafah misalnya begitu. Itu boleh menggabungkan dua niat ibadah sunnah, boleh. Baik, Allah a'lam. Ya, satu lagi Ibu ya sama-sama silakan. Ya. Sunnah kifayah. Satu keluarga. Baik. Oh ya, bagus ya, ya. Baik. Tidak ada wasiat. Oh, oke, baik. Tidak ada wasiat tapi ya. Ya, baik. Ya. Yang pertama tadi terkait sunnah kifayah Bapak Ibu. Kan kita sebutkan sunnah kifayah adalah satu keluarga apabila ada satu saja yang berkurban, maka itu sudah menggugurkan sunnah muakkadah yang lainnya dari anggota keluarga. Yang dimaksud satu keluarga ini apa Pak Ustaz? Bagaimana kalau anaknya itu sudah menikah misalnya? Nah, bagus ini. Jadi yang dimaksud satu keluarga itu Pak Bu adalah yang wajib dinafkahi. Dalam hal ini suami dia wajib nafkahi istri, sudah pasti. Terus anak, dilihat anaknya ini ada yang sudah nikah atau belum. Kalau yang belum nikah berarti kan wajib dinafkahi. Misalnya ada 5 anak, yang 3 belum nikah, berarti yang 3 itu yang termasuk satu keluarga dengan kita. Adapun 2 anak yang sudah menikah itu tidak termasuk satu keluarga dengan kita. Itu berlaku satu keluarga lagi. Ya, paham? Nah ini bagus ya. Jadi yang dinamakan satu keluarga itu Pak, yang wajib dinafkahi, yang kita nafkahi. Berarti istri dan anak-anak yang masih kita nafkahi, itu satu keluarga. Kalau anak kita ada yang sudah menikah, nah itu sudah bukan keluarga yang di sini tadi, keluarga ini. Jadi sudah keluarga lain. Berarti berlaku sunnah kifayah yang kedua bagi dia dengan istri dan anaknya, begitu. Ya, paham? Alhamdulillah. Nah, yang kedua, yang terakhir, bagus ini, Pak Ustadz, orang tua saya memang tidak ada wasiat apa-apa untuk kurban. Cuma beliau itu sudah terbiasa setiap tahun pasti kurban. Kalau setiap Dzulhijjah pasti berkurban. Tidak pernah tidak kurban orang tua saya, misalnya begitu. Meninggal dan tidak ada wasiat sama sekali. Apakah saya bisa berkurban atas nama beliau? Karena beliau sudah terbiasa kurban. Jawabannya tetap tidak bisa, Bu. Kalau pakai madzhab Syafi'i ya, ini saya menjawabnya menggunakan madzhab Syafi'i, tetap tidak bisa karena sama sekali tidak ada wasiat. Jadi bagaimana? Caranya begini saja. Anda berkurban, Bu, nyembelih atas nama Anda, Bu. Pahalanya saya hadiahkan untuk almarhum bapak ibu saya, itu boleh.
Bedanya apa ya Pak Ustaz? Bedanya kalau pahala kurban yang sah atas nama almarhum almarhumah itu semua pahala buat dia. Kalau ada wasiat tadi. Tapi kalau ini pahala khusus buat kita Bu, buat ibu yang berkurban. Tapi ada pahala sharing pahala. Saya niatkan pahala ini juga untuk almarhum bapak ibu saya. Gitu aja Bu. Gitu ya. Jadi tetap bisa kita berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Cuma jangan kurban atas nama beliau karena tidak sah. Jadi solusinya kitanya yang berkurban. Tapi niatnya apa? Ya Allah, pahalanya saya niatkan juga untuk almarhum bapak ibu saya. Ini namanya ihdaun thawab. Apa itu ihdaun thawab? Menghadiahkan pahala untuk almarhum. Boleh. Seperti kita menghadiahkan surat Yasin, Al-Fatihah untuk almarhum boleh. Tapi pahalanya beda. Lebih besar mana? Lebih besar pahala kurban yang khusus. Gitu. Cuma kan nggak bisa karena nggak ada wasiat. Makanya Pak Bu, mohon maaf, mumpung kita masih hidup ya. Nanti di rumah bilang sama anak-anaknya wasiat. Tapi jangan bilang wajib ya. Anak-anakku, kalau nanti punya rezeki lebih, seandainya bapak ibumu sudah tidak ada, jangan lupa ya kurban atas nama kami. Nah gitu aja wasiat. Karena kita nggak tahu umur kita kapan ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita meninggal di alam barzakh kita dapat pahala yang gede itu pahala kurban khusus. Karena sah anak kita berkurban atas nama kita gitu. Ya, jangan lupa ya Bapak Ibu ya, kita wasiat kepada anak-anak kita ya atau keluarga kita, insyaallah. Baik, wallahu alam. Terima kasih Bu. Cukup Bapak-bapak? Cukup? Tidak ada? Sudah ya? Cukup? Ada? Ya. Iya. Ada wasiat? Ada wasiat? Ada wasiat nggak dari beliau? Nggak tahu. Ya berarti nggak ada lah ya. Ya. Bagaimana hukumnya gitu ya? Maka begini saja Pak solusinya. Kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i, yang berkurban bapak saja. Iya, jadi ini sapi atau kambing kurban atas nama saya. Saya yang berniat kurban. Tapi Bapak bilang dalam hati, ya Allah, pahalanya aku hadiahkan juga untuk almarhum bapak ibu saya. Boleh yang seperti itu. Tapi ini pahala umum, bukan pahala kurban khusus yang hanya untuk almarhum. Beda. Nah, gitu ya. Ya, itu tadi berarti Pak kita ini tidak ikut mazhab Syafi'i. Selama ini itu mengamalkan mazhab lain. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali memang bilangnya boleh Pak. Ya. Jadi gimana dalam hal ini? Ya terserah Pak. Kalau Anda yakin bahwa mazhab Hanafi, Maliki, Hambali itu benar, silahkan ikuti, tidak masalah ya. Karena kan kita boleh mengikuti salah satu dari 4 mazhab ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi anggap saja sah menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Memang mazhab Syafi'i itu Pak sangat ketat sekali. Kenapa? Karena kurban itu harus ada niat ibadah yang harus ada niat dari si almarhum. Kalau nggak ada niat, maka tidak sah kurban. Beda dengan kirim Fatihah, kirim surat Yasin. Almarhum nggak niat nggak apa-apa. Kita bacain Yasin buat dia nyampe. Ya, Pak. Tapi kalau kurban Pak, salah satu syaratnya di kita fikih ya harus ada niat. Gitu. Nah orang yang meninggal itu gimana niatnya? Kecuali kalau dia wasiat, kalau wasiat itu berarti berniat. Gitu. Baik, Allahu a'lam. Ya. Sudah cukup ya, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga nanti di bulan Dzulhijjah Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, amin. Khususnya puasa sunnah, dan semoga nanti tiap rumah minimal ada satu orang yang berkurban. Jangan sampai satu keluarga tidak ada yang berkurban satu orang pun ya. Mudah-mudahan dilapangkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.